Pak Emir, selamat siang. Selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah lama nggak ketemu nih. Iya nih, ya Allah. Pak Emir, aku kan pengen tahu nih sebenarnya perkembangan tentang si SGY itu apa sih? Dan bagaimana impactnya sama ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia itu? Ya, SGIE ini kan salah satu pemeringkat yang membuat ranking tentang negara-negara bagaimana dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Dalam 6 sektor ya, ada keuangan syariah, ada makanan halal, ada pariwisata ramah muslim, ada halal kosmetik dan juga obat-obatan, ada juga media, dan juga modest fashion, pakaian muslim lah. 6 ini dilihat di ranking ya dari berbagai aspek. Pertama dari segi size-nya, seberapa besar transaksi yang berhubungan dengan makanan halal tadi tuh, modest fashion dan lain-lain. Dilihat juga dari segi regulasi, governance, regulasi tata kelola dan fatwa dan lain-lainnya ya, itu menjadi skor. Dilihat juga dari segi inovasinya, ada nggak inovasi-inovasi yang signifikan ya. Kemudian dilihat juga dari segi literasi atau awareness-nya, seberapa besar event-event yang berkaitan dengan itu diadakan. Dan yang terakhir, social impact, dampak sosial. Semakin dia memberikan dampak sosial, semakin tinggi skornya. Nah, dia tuh sempat sampai ditanya itu, Steph, nggak dulu waktu debat menaikkan peringkat Indonesia di SGIE. Terima kasih. Nanyain apa yang akan kita lakukan untuk meningkatkan SGIE. Nah, gara-gara itu sekarang SGIE jadi tenar banget tuh. Stephanie mau nanya, sebenarnya sekarang SGIE itu Indonesia peringkat berapa sih? Ya, alhamdulillah ini sudah kali ketiga Indonesia berhasil mempertahankan posisi ketiga. Tapi ada hal yang menggembirakan, skor kita itu naik. Dan dengan nomor 2 itu, Steph, cuma beda 1 poin. Jadi kalau Arab Saudi itu 100,9, gemes ya, kita cuma 1 poin doang. 99,9. Nah, itu yang paling penting. Dan itu kalau kita boost, kita sekarang udah nomor 1 di modest fashion. Modest fashion nomor 1 ya. Nomor 1, karena apalagi perempuan Indonesia ini terkenal dengan 99 cara memakai hijab. Oke. Kita nomor 1 di fashion, lalu nomor 2 di obat-obatan halal dan kosmetik, juga di pariwisata ramah muslim. Dan lain-lainnya ada di 10 besar semua. Dan karena sudah ada seperti ini, Pak Emir apakah yakin Indonesia menjadi pusat halal dunia? Secara formulasi kita ini sudah keren banget, sudah masuk dalam dokumen perencanaan. Tapi sekarang yang perlu kita dorong adalah implementasinya. Formulasi yang keren harus didorong dengan implementasi yang kuat, serius, dan membumi, dan tidak hanya di pusat tapi di daerah sekarang alhamdulillah KNKS bersama tentunya pemerintah daerah, yaitu Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri, dan Bappenas dan seluruh kementerian lembaga terkait sudah bisa membuat panduan kodifikasi, klasifikasi dan nomenklatur untuk urusan-urusan ekonomi syariah dalam sistem informasi pembangunan daerah. Jadi sekarang kalau daerah itu kalau mau membuat program tentang ekonomi syariah dan menganggarkannya, nggak perlu pusing-pusing lagi, Steph. Udah ada sebenarnya, dan di tiap daerah jadi merata ya Pak. Iya, sampai kabupaten kota. Wow. Ini bakal impactful banget sih. Insya Allah. Bismillah. Semoga KNKS menjadi lebih semangat lagi untuk menyebarkan dakwah-dakwahnya nih Pak. Amin. Terima kasih Stephanie. Dukungannya jangan lupa. Siap. Sebagai alumni KNKS. Oke, thank you banget Pak Emir. Sama-sama, Steph. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.